Halo Bang. Halo, selamat siang. Ya siang. Abang posisi di mana ini? Indramayu, Jawa Barat, Om. Oh, Indramayu Jawa Barat. Selamat ya Bang buat pemenang giveaway-nya. Apa nih? Undian apa ini? Giveaway Bang dari kami Pablo PTT. Oh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Abang kerjanya apa Bang? Ya, jualan keliling lah. Dan keliling barangnya sendiri atau gimana? Ngambil punya bos. Oh, setoran berarti ya Bang? Tergantung kita ordernya berapa barang. Oh, iya setoran ya. Barang setoran. Bro. Orang. Semangat Bang. Semangat lah di masa pandemi ini ya, daripada diem di rumah. Planningnya ke depan apa Bang? Punya cita-cita apa? Ya, cita-cita sih kalau bisa mah, kalau modal udah terkumpul sih pengennya bikin usaha sendiri, buat bikin roti sendiri. Ya lebih baik kita berwirausaha sendiri. Dari modal dari pinjol. Samping usaha kita butuh modal, juga harus punya semangat. Kita harus punya doa supaya apa yang abang cita-citakan bisa cepat terkabul. Apalagi strategi PCT ya. Iya Bang. Ini solusi ya lumayan bisa dijalankan sih. Yang penting gimana caranya abang mengelola hutang. Kebanyakan orang tidak mengerti finansial yang sehat itu gimana. Soalnya ketika kita tidak bisa mengelola hutang, hutang itu yang akan menjadi bencana bagi kehidupan kita. Ya, video-video yang dari Om itu ya sangat menginspiratif lah. Oke. Lumayan bagus. Ya semoga bisa bermanfaat dan membantu banyak orang. Pula ya, alangkah baiknya sebelum lari ke pinjol asal-asalan, mending baik kita ya cari ilmu dulu, cari video-video dulu yang mengarahkan kita biar kita tidak terjebak dalam situasi galop-gulop. Oke, selamat ya Bang buat pemenang giveaway. Ya, terima kasih, terima kasih. Jangan bosen-bosen untuk support kita di video selanjutnya. Karena semakin hari ini, semakin banyak korban-korban yang terjerat masalah pinjol ini. Semoga kedepannya PTT ini bisa membantu lebih banyak orang lagi dan mengedukasi mereka agar mereka bisa meminimalisir sebuah resiko. Betul semangat buat menginspirasi ke mereka yang suka terjebak dalam utang piutang dalam dunia pinjol. Semoga bisa membuka cara berpikir mereka biar tidak salah jalan. Salam Lumer. Oke, thank you. Halo Bang. Halo, selamat siang. Ya siang. Abang posisi di mana ini? Indramayu, Jawa Barat, Om. Oh, Indramayu Jawa Barat. Selamat ya Bang buat pemenang giveaway-nya. Apa nih? Undian apa ini? Giveaway Bang dari kami Pablo PTT. Oh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Abang kerjanya apa Bang? Ya, jualan keliling lah. Dan keliling barangnya sendiri atau gimana? Ngambil punya bos. Oh, setoran berarti ya Bang? Tergantung kita ordernya berapa barang. Oh, iya setoran ya. Barang setoran. Bro. Orang. Semangat Bang. Semangat lah di masa pandemi ini ya, daripada diem di rumah. Planningnya ke depan apa Bang? Punya cita-cita apa? Ya, cita-cita sih kalau bisa mah, kalau modal udah terkumpul sih pengennya bikin usaha sendiri, buat bikin roti sendiri. Ya lebih baik kita berwirausaha sendiri. Dari modal dari pinjol. Samping usaha kita butuh modal, juga harus punya semangat. Kita harus punya doa supaya apa yang abang cita-citakan bisa cepat terkabul. Apalagi strategi PCT ya. Iya Bang. Ini solusi ya lumayan bisa dijalankan sih.
Yang penting gimana caranya abang mengelola hutang. Kebanyakan orang tidak mengerti finansial yang sehat itu gimana. Soalnya ketika kita tidak bisa mengelola hutang, hutang itu yang akan menjadi bencana bagi kehidupan kita. Ya, video-video yang dari Om itu ya sangat menginspiratif lah. Oke. Lumayan bagus. Ya semoga bisa bermanfaat dan membantu banyak orang. Pula ya, alangkah baiknya sebelum lari ke pinjol asal-asalan, mending baik kita ya cari ilmu dulu, cari video-video dulu yang mengarahkan kita biar kita tidak terjebak dalam situasi galop-gulop. Oke, selamat ya bang buat pemenang giveaway. Siap, terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk support kita di video selanjutnya. Karena semakin hari semakin banyak korban-korban yang terjerat masalah pinjol ini. Semoga kedepannya BTT ini bisa membantu lebih banyak orang lagi dan mengedukasi mereka agar mereka bisa meminimalisir sebuah resiko. Betul semangat buat menginspirasi ke mereka yang suka terjebak dalam utang piutang dalam dunia pinjol. Semoga bisa membuka cara berpikir mereka biar tidak salah jalan. Salam Lumer. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan segala kemudahan urusannya, dilindungi dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kemurahan rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara epic, elit, cerdas, dan bijak. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Lalu waspada terhadap bujuk rayu pinjaman online ilegal. Ribuan orang diperkirakan menjadi korban sebuah pinjol atau pinjaman online ilegal yang beroperasi dari Jakarta. Ini adalah sejumlah barang bukti yang diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Sejumlah perangkat elektronik seperti laptop, modem pool, dan ribuan SIM card dipakai untuk menjalankan praktik pinjol ilegal selama 4 tahun terakhir. Polisi menangkap 5 orang yang menjalankan pinjaman online ilegal. Namun, 2 otak usaha pinjol ilegal ini masih diburu. Dari laporan yang masuk, uang pinjaman para debitor kerap dipotong. Pelaku juga melakukan SMS blasting yang meresahkan masyarakat. Hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan, di mana yang bersangkutan minjam pertama kali itu 1.750.000, di ACC hanya 500.000, tapi yang diterima hanya 295.000. Ini sudah jelas tidak sesuai dengan promosinya. Nah, divisi debt collecting ini kita belum bisa memastikan jumlah keseluruhan secara tepat. Diperkirakan ribuan tadi itu para korban yang sudah di SMS dan dilakukan pembulian maupun penagihan. Ini perlu pendalaman lagi dan kita sudah kerjasama dengan ahli digital forensik Mabes Polri untuk mengakses ke dalamnya. Ini ada apa saja di dalam. Bersama dengan Kombes Pol Mamun dan juga Pak Kus, Direktur Eksekutif AFPI. Saya balik lagi ke Kombes Pol Mamun. Ini kalau kita lihat tadi ya, memang ini jumlahnya cukup luar biasa, banyak sekali. Tadi yang legal adalah 1.000-an, yang ilegalnya 3.000-an. Berarti ini kan berkali lipat seperti itu. Apa sih sebenarnya yang susah Pak sehingga akhirnya tidak muncul lagi? Yang sulit dari penanganan ini sebetulnya begini Bu, ada beberapa modus yang mereka lakukan, terutama begitu kita tegur satu gitu misalnya,
itu tuh langsung berubah. Misalnya websitenya apa itu langsung berubah. Jadi alamatnya segala macam. Terus mereka ini berpindah-pindah. Nah, yang ilegal berpindah-pindah. Kalau yang legal gampang, Mbak. Yang legal alamatnya jelas, titiknya jelas. Yang ilegal ini wah lincah-lincah mereka. Dan mereka biasanya ada beberapa divisi. Jadi pertama itu divisi dia promosi, yang kedua itu dia divisi pencairan, yang ketiga divisi penagihan. Nah ini yang sering tadi disampaikan oleh Pak Kus juga, pada saat penagihan ini sering melupakan kode etik, tapi yang ilegal sudah bukan kode etik lagi yang dipikirin gitu. Yang jelas ini sudah melanggar hukum kalau yang ilegal tadi. Sehingga ketiga divisi ini kan terpisah. Yang seperti yang kita tangani kemarin itu divisi penagihan aja yang ada. Sementara divisi ininya tidak ada, dan pengendalinya ternyata dari luar. Gitu. Dia pun beroperasi tidak hanya di Indonesia, Mbak. Jadi alamat IP address itu berubah-ubah dia. Karena dikendalikan hanya menggunakan mobile phone. Jadi mobile gadget yang bisa dipakai di mana-mana. Ini yang agak sulit kita kejar, sehingga kasarannya kami harus untuk melakukan pengungkapan itu kami harus betul-betul mengidentifikasi alamatnya di mana, titiknya di mana, baru kita kerja ekstra melalui tim khusus yang mengawaki IT direct foundernya kita. Nah baru bisa kita ungkap. Kalau enggak ya lari-lari dia gitu kesannya gitu. Selain itu memang mudah sekali merubah alamat-alamat ininya mereka, websitenya mereka, gitu Mbak. Oke, artinya haruskah ada memang seperti tadi ya, mungkin kebijakan khusus yang memang tertuang bahwa ini satu kebijakan yang membuat jadi mereka si pinjol ilegal ini tidak mudah untuk berkembang. Seperti itu nggak sih Pak Mamun? Harus adakah kebijakan seperti itu? Harus ada kebijakan khusus kalau menurut saya, terutama sekarang penggunaan financial technology berkaitan dengan wallet-wallet keuangan. Ini yang harus perlu dikontrol oleh regulator, dalam hal ini mungkin OJK dan Bank Indonesia. Karena virtual account itu kan kita nggak tahu jumlah. Nah kalau itu bisa kita awasi betul-betul isinya, insya Allah kita akan bisa lebih memantau perkembangan pinjol yang ada di Indonesia. Kita bukannya memerangi pinjol keseluruhan. Yang ilegal ini yang karena ini bagian dari perkembangan zaman dan teknologi yang ada di dunia gitu. Memang harus kita accept. Tapi ya itu tadi, kita harus segera, jangan terlambat lah bikin aturannya kalau bisa, supaya ini betul-betul bisa diawasi, dijaga, dan bisa terus berkembang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Mungkin kalian hari ini melihat beberapa berita di televisi tentang peer-to-peer lending atau pinjaman online. Ada beberapa kasus pinjaman online atau fintech ilegal yang dirazia oleh aparat berwajib. Mereka mungkin dari segi dan tata cara penagihannya sudah melewati koridor yang ditentukan oleh pihak OJK atau API dengan cara mengancam, penyebaran data, mengintimidasi, bahkan juga menyebarkan foto-foto pornografi. Bukan hanya ilegal aja, legal pun penagihannya hampir sama, bahkan mirip seperti ilegal. Akhir-akhir ini legal rasa ilegal. Ada ketentuan dari OJK, bunga dari pinjaman online 0,8% per bulan. Dan ketika kita sudah melewati 90 hari, pihak pinjaman online ini tidak boleh menagih ke kita. Dan umumnya baik itu legal maupun ilegal, mereka tidak menganut sistem yang diterapkan OJK. Tapi ketika dia melanggar koridor ketentuan itu, pihak OJK hanya mengenakan sebuah sanksi. Dan ketika masa 90 hari itu, bunganya pun tidak boleh lebih dari 100% pokok dari pinjaman. Atau misal suatu contoh, Anda terhutang 2 juta, ketika melewati masa 90 hari Anda ditagih 5 juta, itu sudah melebihi
kapasitas yang ditentukan dari OJK yang seharusnya tagihan Anda bukan 5 juta melainkan 100% dari pokok, atau kita bisa artikan 4 juta. Jika dia melanggar dari koridor ketentuan OJK, pihak kantor dari peer-to-peer lending hanya dikenakan sanksi administrasi, tapi DC dari penagihan ketika dia menagih keluar dengan ancaman, intimidasi, dan lain-lain, mereka masuk ke ranah pidana, dan pihak pemilik kantoran pinjaman online hanya dikenakan sanksi administrasi. Kebanyakan dari pemilik peer-to-peer lending ini kebanyakan WNA atau warga negara asing, dan umumnya pengoperasiannya berpindah-pindah, hanya dioperasikan atau IP address-nya menggunakan gadget pribadi mereka. Jadi pihak kita dari Bareskrim maupun pihak Bareskrim IT sangat kesulitan karena mereka tidak mempunyai tempat seperti yang legal. Legal ini jelas tempatnya, websitenya, alamatnya, dan lain-lain, mereka jelas. Berbeda dengan ilegal. Ilegal ini terselubung dan dia selalu berpindah-pindah. Bahkan sampai aplikasinya pun berpindah nama atau kulit atau cover, sehingga mereka mengelabui pihak OJK dan AFI ini. Jadi kalian harus cerdas, kalian harus cermat, jangan asal klik. Kalian harus tahu apa itu resikonya ketika Anda terjadi gagal bayar di kemudian hari. Anda jangan sampai terintimidasi. Tetap tenang, jangan panik, karena kepanikan Anda yang akan membuat Anda terjerumus dalam kasus pinjaman online ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Saya akan membahas masalah pinjaman online, bagaimana aplikasi ini bisa bekerja dan merekam data pribadi Anda. Kalau Anda datang kepada kami untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami bukan pemilik pinjaman online ataupun analisis ataupun yang lainnya, tapi kami di sini membantu Anda untuk mengeluarkan Anda dari kasus pinjaman online ini tanpa menggunakan duit pribadi Anda. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada kami, silakan hubungi admin 4 di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Niscaya dengan Anda berkonsultasi kepada admin 4 kami, semua beban masalah finansial Anda ataupun pinjaman online dapat terselesaikan secara cerdas dan bijak. Kadang dalam hidup kita selalu dilanda masalah. Masalah ini belum selesai, masih ada lagi masalah baru. Jangan kau pikirkan apa yang engkau tidak ketahui. Jika engkau mengetahui, kenapa kamu harus pikirkan? Saya Pablo, founder dan leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.